untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari Mazmur 19. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan mengungkapkan dirinya dalam ciptaan. Ditulis dalam ayat 2-7. Dan juga di dalam firman-Nya, Alkitab. Ditulis dari ayat 8-12. Dan juga Tuhan mengungkapkan dirinya di dalam hati kita ketika kita menyembahnya di dalam ayat 13-15. Jadi tujuan dari semua penelitian ialah pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri dan tentang diri kita sendiri. Ayat 8-12 memberitahu kita apa yang dapat dilakukan firman Tuhan bagi kita jika kita membacanya dengan tekun, dengan teratur, dengan berkomitmen, merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka makin baik kita memahami firman Tuhan dan menaatinya, makin kita menghargai ciptaan Tuhan.
karya Tuhan, makin kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Jadi firman Tuhan adalah buku yang paling mendasar dan benar. Sebab itu, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan pendalaman Alkitab ini dengan tekun, agar kita bisa mempelajari, mempunyai pengetahuan, dan mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mulailah setiap hari dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan lihat hasilnya akan menyenangkan hati Tuhan. Tentu kita akan mengalami kasih karunia lepas kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.